warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Detak. Bertemu lagi dengan saya Parman yang paling ganteng sekeluarga. Dan saya masih ditemani dengan sahabat saya yang setia. Halo Mas Irin, apa kabar? Baik Mas. Oke, sehat selalu Mas Irin. Alhamdulillah sehat. Oke, Mas Irin. Nah, sesuai janji kita ya, di session yang lalu kita akan mengupas tentang guna-guna. Ya. Sini saya mau tanya, apa sih jenisnya guna-guna? Gitu. Baik. Nah, kalau menurut Mas Irin apa jenisnya? Ya, baik Mas Parman, pertanyaan yang luar biasa. Nah, pertama saya ucapkan dulu kepada Detak Malam, Assalamualaikum, salam sehat. Gini Mas, jenis guna-guna itu di dunia ini atau di Indonesia jenisnya bukan 1 atau 3 atau 4 Mas, ya banyak sih Mas, karena ilmu ya. Iya. Ya, ilmu yang disalahgunakan atau ilmu yang memang artinya itu untuk digunakan yang gitu Mas. Jadi kayak kemarin itu pelet pun sejenis guna-guna ya Mas. Tapi ada guna-guna yang mematikan juga Mas. Oh gitu. Yang guna-guna yang ganas, terus guna-guna yang untuk nutup aura, guna-guna yang untuk usaha atau nutup jalan rezeki orang gitu Mas. Jenisnya banyak banget, kalau kita jabarin satu persatu ya lebar, cuma banyak jenis. Ini salah satunya begitu Mas. Gitu ya. Iya. Ini mengenai yang tadi Mas bilang, santet atau guna-guna yang paling membahayakan itu apa aja sih Mas? Kalau menurut saya semua ilmu Mas, semua ilmu itu kalau dipergunakan untuk berbuat kejahatan itu biasanya bahaya juga, mematikan. Tapi kadang-kadang ada yang jenis guna-guna yang nggak mematikan, ada yang guna-guna langsung mematikan yang gitu Mas. Jadi jenis santet, tenung, teluh, nah, terus ya yang lain mungkin dari apa, tanah atau tanah makam atau apa, digunakan untuk nutup usaha orang, itu juga termasuk guna-guna karena menggunakan yang gitu. Itu pun apa, jenis pelet pun itu guna-guna, cuma nggak mematikan, itu hanya asmara. Berarti intinya guna-guna ini hanya garis besar. Garis besar itu karena ada isinya perbedaannya. iya, digunakan untuk apa? Karena kita bicara masalah ilmuwan itu namanya memang guna-guna kan gitu Mas. Guna-guna. Nah ini menurut Mas Irin, apa sih ciri-cirinya ya kan orang yang terkena guna-guna? Ciri-cirinya kalau seperti tadi usaha ya Mas ya, atau warung ya, atau orang toko ya. dulu dah, Orang dulu ya. Ya, orang seperti apa reaksinya ketika Orang terkena? Ketika terkena guna-guna itu pasti ada tanda-tandanya, mungkin kesehatannya agak berkurang, atau perilaku, atau segala omongan, atau dilihat dari wajahnya pun kelihatan, oh ini orang kayak nggak sewajarnya kan gitu Mas. Biasanya apa itu orang ngobrol enak atau apa kok gelisah, terus pokoknya keadaan lemah, nggak seperti biasanya. Ciri-cirinya begitu Mas. Kalau ini yang, tapi kalau yang guna-guna biasa Mas. Tapi kalau guna-guna santet, teluh atau yang mematikan itu langsung Mas. Langsung. Itu ada nggak pengaruh misalnya kayak ke emosi gitu kan? Mungkin ketika orang tersebut kena guna-guna mungkin lebih gampang emosi lah atau apalah gitu, jadi sensitif lah gitu. Kalau orang emosi itu biasanya itu guna-guna tutup wajah Mas, atau aura tutup. Itu satu, yang satunya itu asmara. Guna-guna asmara. Jadi kadang-kadang nggak sewajarnya itu apa, ditanyain kok sewot,
nggak biasanya lemah. Iya mas, dari mana? Oh ini kan, itu dari warung apa dari apa? Kadang diem, kadang linglung, ditanyain kok jawabnya itu kurang gitu. Ya begitu, berbagai macam guna-gunanya. Jadi kadang-kadang mungkin bisa nggak nyambung lah diajak ngobrol. Loadingnya itu mas kayak kehabisan pulsa. Oh gitu, lemot jadinya muter terus gitu. Terus. Mungkin dia lupa beli kuota kali ya. Karetnya copot. Nah, dia mas tadi bilang bisa untuk rumah. Nah ini guna-guna ini apa bisa isinya untuk apa sih namanya? Mungkin guna-gunain kediaman atau tempat usaha. Bisa mas, bisa juga. Itu untuk biasanya itu kaum usaha, saingan usaha gitu akhirnya merasa mungkin dia punya apa atau punya dendam pribadi atau merasa kesaing atau memang iri gitu mas. Nah, pada akhirnya lari ke yang salah nih. Seharusnya berpikir kan, kenapa usaha saya kok nggak laku, kesalahan saya apa, kan koreksi dulu, koreksi diri, flashback dari belakang, jangan langsung main kondis kan begitu. Kebanyakan orang-orang sekarang jangan-jangan nggak dikait-kaitkan gitu, akhirnya larinya ke situ juga. Nah itu kalau misalkan ya kan buat rumah atau buat usaha, apa sih medianya ya kan untuk menutupi tempat usaha tersebut? Pasti kan ada media atau boneka atau apakah gitu. Ya, medianya itu setahu saya itu biasanya tanah apa? Tanah yang diambil dari makam, dan makam itu yang biasanya habis orang ngubur, meninggalnya pun itu nggak sembarangan orang meninggal dikubur langsung diambil tanahnya, tidak. Itu berarti ada sesuatu mungkin yang meninggalnya kecelakaan kah atau apa kan gitu, baru bisa dipergunakan tanah tersebut. Iya, seperti itu mas. Satu, kecelakaan atau gadis yang meninggal nggak sewajarnya, atau orang tersebut meninggalnya malam Selasa Kliwon atau Selasa Kliwon, itu pun nanti dikuasain dulu, dijawab dulu, nggak langsung main comot mas, karena di situ juga ada penjaga. Kalau main comot ya orang-orang kan sekarang praktis main comot asal ini padahal nggak ada apa-apanya. Itu kan semua kan pakai dikunci, ada doa-doa tertentu gitu mas, ada dukunya juga gitu, nggak sembarang ini. Tapi kepraktisan sekarang itu mainnya apa, KUHP, karena uang habis perkara bayar gitu. Gitu ya kelar. Berarti kan apa sih namanya, tanah tersebut ditaruh misalnya di depan tempat usaha tersebut atau di depan rumah gitu berarti ya? Itu biasanya yang setahu saya itu orang nyari orang pintar dulu mas. Misalnya mas atau om atau pak atau mbah gitu. Saya punya saingan bisnis gitu. Tapi belum tentu punya saingan karena iri, saking irinya kan. Biasanya iri ya. Iya. Saya punya saingan bisnis, akhir-akhir ini saya kok merosot. Nah, tetangga saya itu kok semakin jaya gitu mas. Lah akhirnya si orang pintar tersebut asal main ponis, udah gini aja ditutup. Nah, setelah ditutup caranya bagaimana bah gitu. Caranya ya sampean apa saya yang melakukan kan gitu. Melakukan apa bah? Ambil tanah makam yang matinya yang seperti tadi saya sebut, tengah malam ngambilnya kan begitu. Oh, itu harus tengah malam? Oh, tengah malam. Kalau tengah hari mah banyak temennya. Tengah malam itu ya, saya pikir bisa diambil siang apa sambil ngopi kan gitu, sambil ngerokok, kamu mampir ke makam gitu kan. Kalau sambil ngopi begini ngambil ini kan nggak mungkin. Kalau sambil ngopi sambil ngambil tanah kan gitu. Kan bisa aja sini buat hanya untuk trik, atau dia kalau siang itu kan
dia mungkin bisa sekalian alasan ziarah. Oh, ternyata nggak bisa ya. Nggak bisa, itu harus laku nyuri Mas. Hmm. Karena dia itu lakunya miring, harus laku miring kan gitu Mas. Setelah ngambil nanti entah pakai nggak boleh kesentuh tanah. Oh gitu. Nggak boleh Mas, kesentuh tanah Jadi nggak boleh. harus pakai sarung tangan atau plastik gitu ya. Plastik biasanya plastik langsung ngambil ya. Mungkin ngambilnya udah dikasih mantra dari sana, ntar mau ngambil baca ini misalnya kan ya apa Siti Geni Banyu Angin atau apa kan begitu Mas, ngambil. Nah, baru disowankan atau dibawa ke tempat orang pintar tersebut Mas. Setelah dibawa ke sana, baru mungkin di alati atau diritualkan. Setelah diritualkan, nah, nanti langsung entah spontan atau nunggu berapa hari suruh disebar di depan usaha orang. Artinya untuk menutup seperti itu. Sebar, ya nyebarnya otomatis tengah malam juga. Kalau siang-siang nanti Kelihatan sama tetangga ya. orang dihajar sama orang ya masak. Nah itu selain media tanah, tanah kuburan itu ada nggak? Atau mungkin garam, atau mungkin kembang kah? Gitu. Ya kalau kembang itu pasti untuk mediasi utama pasti ada Mas. Tapi kalau garam itu untuk menawarkan garam rosok terutama itu. Oh, garam yang berarti yang garam yang kasar, gitu ya. Itu Oke. biasanya digunakan untuk menawarkan atau membuka, tapi ya bukan hanya garam saja. Ada embel-embel lain juga. Pasti ada ritualnya atau doanya lah. Iya, itu pun nanti setelah yang ditutup itu tahu atau terasa, kan otomatis kan orang nggak salah kadang-kadang terasa juga Mas. Betul. Terasa Ada firasat kan? firasat apa, karena kan setiap orang ada yang ngomong gitu Mas. Jadi pasti larinya ke tempat orang pintar juga. Nah itu biasanya si target tersebut dia akan merasakan guna-guna tersebut itu berapa lama? Itu biasanya selang 3 hari Mas setelah dikerjakan. Itu setelah ditaburin itu Iya, 3 nanti hari. setelah 3 hari bereaksi, nanti kedepannya juga reaksi. Lelah keluarganya itu berantem atau pokoknya nggak tenang, hidupnya nggak tenang. Terus mungkin itu kok ya merasa ketutup juga atau merasa yang lakinya nggak betah di rumah kan gitu Mas. Intinya area tersebut atau tempat usaha tersebut dibikin nggak nyaman Ya lah nggak berarti nyaman, gitu ya. karena kan nggak sewajarnya kan gitu, Mas. Nah Mas, Ya. tadi kan berarti kan dibikin semua yang ada di situ itu dibikin nggak nyaman kan ya. Iya Nah, betul. ini ada nggak misalkan efek ke anak gitu kan, atau misalkan anak sakit lah, atau anak yang perutnya membuncit atau dia muntah darah kah, itu ada nggak efeknya gitu? Kalau efeknya tetap ada Mas, efek dari orang apa tadi jahil tersebut merembet ke keluarganya itu ada Mas, tapi nggak sepatal santet kan gitu Mas. Karena ini guna-guna hanya untuk menutup usaha kan misalnya Iya. kan begitu. Nah efeknya ke anak ke istri itu paling sakit-sakit biasa Mas, karena nginjek itu tersebut gitu. Minyak yang udah ditabur Iya, gitu ya. karena anak ini kan kondisi atau kesehatannya atau tamengnya itu belum sehebat kayak orang tua kan gitu. Kalau orang tua paling bingung, linglung, perungsang kan kayak gitu, nggak bisa keluar, bisa kemana. Kalau anak kan di rumah Mas, nggak nyaman. Kadang-kadang kalau bayi juga nangis gitu. Nangis kalau nggak sehebat kayak santet. Kalau santet pas kayak gitu Mas. Berarti kalau santet itu jauh lebih dahsyat ya. Nah kalau santet itu tergantung pembayaran Mas. Wani biro Biro, gitu ya. gitu. Walaupun sama-sama guna-guna ya, guna-guna kan jenisnya banyak. Ada pelet termasuk guna-guna kayak tadi kan sudah tak sebutin Iya. santet, tenung. Kalau tenung ini, Apa itu tenang? tenung ini sejenis kayak santet cuma dipasang. Dipasang biasanya orang yang punya lahan itu tenung. Tapi kalau tadi yang santet itu, karena santet itu sudah orang buntu Mas.
nggak berpikir masa panjang, masa depan, dosa atau nanti masuknya bagaimana atau anak cucu. Kalau orang udah masuk ke santet ini, orang nggak berpikir itu panjang tadi. Istilahnya saya dendam gitu loh. Dendam sama si A, apapun yang terjadi, berapa biayanya gitu, yang penting orang itu lewat kan gitu. Biaya berapa? Memang sana biayanya murah, nggak murah, mahal itu mas. Itu pun proses. Kayak kalau nemu orang yang bisa, yang asli bisa, karena kan sekarang banyak orang pada ngaku bisa. Makanya orang pintar sekarang ini sudah habis karena diambil orang bodoh ngaku pintar, akhirnya disalahgunakan ilmunya gitu mas. Zaman sekarang itu berarti banyak dong isinya yang orang isinya ya hanya sekedar tahu, jadi gaya-gayaan, saya bisa dong buat mungkin gampang karena demi uang mas. KUHP tadi karena uang habis perkara gitu, yang penting duitnya ngalir gitu mas. Nah, jadi yang asli pintar habis memang diambil orang bodoh ngaku pintar gitu. Jadi orang bodoh ini yang manfaatin ya kan orang yang lagi pikirannya gelap. Pikirannya gelap, busuk kan. Sebenarnya ya ada yang memang apa itu khusus santet itu ada. Contohnya kayak dulu zaman JM. Apa tuh JM? JM itu ini kan hanya singkatan JM itu jual musuh. Oke. Kalau jual musuh itu dengan harapan nanti dapat imbalan yang begitu mas. Tapi kebanyakan salah kaprah, blusuk kayak gitu. Padahal belum tentu terjadi. Itu aslinya santet juga. Cuma sekarang di JM jual musuh bisa enggak? Ini bisa. Habisnya sekian. Kalau dapat imbalan ngapain minta ongkos kan gitu. Nah, kalau nggak dapat imbalan baru minta ongkos seperti santet itu kan ratusan juta itu mas. Habisnya paling tidak itu ya 100 juta, 50 juta itu minta. Biasanya kan ada pilihan ya. Minta kelepek atau langsung lewat gitu ya, atau bres gitu. Begitu mas. Jadi yang pilihan itu paling nanya lah, kalau kelepek berapa? Kelepek murah. Langsung sek mahal, langsung bres itu lebih mahal. Berarti tergantung dia milih paket apa ya, paket A, B apa C gitu ya. Berarti kalau udah paket A itu biasanya dia udah lebih mahal gitu ya. Luar biasa sekarang itu pada ilmu itu sudah buat main-main canggih, luar biasa. Nah ini untuk penangkal mas, ada nggak nih penangkalnya mengenai guna-guna atau santet? Kalau guna-guna itu hanya sesebutan mas. Jadi guna-guna itu orang menggunakan artinya itu iya, artinya digunakan ilmu ini untuk apa kan gitu. Kalau jenis santet itu sebenarnya ada mas. Ini kadang-kadang kan kita nggak sempatnya, orang yang kena santet itu nggak sempat nyari atau ya sekarang larinya ke medis, langsung medis yang gitu. Padahal di medis dicek juga kosong gitu. Gitu. Berarti kalau orang yang kena santet ya kan ketika dicek medis itu di medis itu nggak kebaca mas, karena itu kan dimasuki mas secara goib. Iya, di sana itu seperti boneka yang ditusuk-tusuk itu seperti boneka mas. Jadi bukan, memang rasanya orang itu dibuntir ya kayak ini weteng dibuntir, kadang perut diisi apa itu batu ya, memang gak isi batu karena itu menggunakan setan ini. Masa setan itu harus dikasih makan supaya masuk ke ini, mediasinya foto alamat pin siapa gitu. Itu apa berarti nama tujuannya itu si A si B nya harus tepat, harus jelas. Kalau nggak jelas ya nggak bisa nyampe. Iya, nanti setannya nyasar gitu. nggak tahu alamat,
alamatnya ini apa sekarang kan setannya nggak punya HP juga. Atau misalnya gini, saya kenal Mas Sirin, ternyata nama asli Mas Sirin bukan Mas Sirin atau si Broto. Nah, Broto. saya nyantet Mas Sirin dengan menggunakan nama Mas Sirin, itu kena nggak? Itu nanti kan kalau yang bisa, yang aslinya dukun santet itu dipertanyakan semuanya, Mas. Jadi pertama ya foto. Ya. Foto itu seluruh badan, nggak bisa separuh. Gitu. Iya, harus seluruh badan sama foto. Kedua, kalau bisa mengambil rambut atau sehelai kuku, sepotong kuku kan kayak gitu. Itu bisa dijadiin apa sih namanya, media buat nyantetnya gitu ya? Iya, syaratnya. Syaratnya alamat harus tepat. Oke. Terus nama, BIN, nama salah hanya sesebutan nggak apa-apa kan udah ada foto. Ya. BIN-nya, Mas. Oh, BIN-nya harus jelas. BIN-nya harus Berarti jelas. kalau nggak ngerti BIN-nya nggak bisa kena ya? Ya biasanya meleset, Mas. Meleset, Nanti ya. meleset yang dikhawatirkan kan salah sasaran. Oke. Itu, Mas. Nanti tergantung permintaan mau diisi batu atau diisi radio atau diisi TV biar bisa ngoceh kan ya gitu, Mas. Yang enak isi kuota gitu ya, bisa WA-an gitu Kota ya. gedean, Mas. Kota Jakarta diisi semua Agak mati. mati. Iya. Nah, itu penangkalnya buat apa, Mas? Penangkal pakai apa, Mas? Penangkalnya itu kalau yang mematikan itu agak susah, Mas. Oh, gitu. Biasanya jedanya itu cuma 3 hari, Mas. Berarti Waktu- kalau yang dibikin lewat tuh jedahnya nggak lama ya? nggak lama, 3 hari itu, Mas. Kalau mahal, sandat mahal, Mas. Misalnya sekian ratus juta. Tapi garansi kan ada garansi, Mas. Oh, ada garansinya. Wah. Oh, saya Bukan kira hanya mobil saja. Iya, saya kira Sandat beli ada handphone garansi. ada garansi gitu. Nah, ini luar biasa sekarang itu, Mas. Garansi, tungguin. Iya, Ditungguin sangat juga. mengerikan berarti ya. Nanti dengar dari kampung bendera kuning atau apa-apa tuh lewat lunas. Oke, Mas Sirin. Nah, ini saya pertanyaan terakhir. Ini tentang guna-guna atau santet Iya. ini fakta atau mitos? Fakta, Mas, karena ya? sudah banyak yang terjadi yang menggunakan ilmu untuk nyantet orang, untuk melukain orang, untuk mematikan orang. Begitu, Mas. Fakta. Fakta ya. Fakta. Oke, sobat tetap. Ternyata santet ini fakta. Terima kasih sobat tetap. Ya, terima kasih Mas Sirin sudah Terima kasih, menjelaskannya. Mas. Ya. Ya, terima kasih. Oke sobat tetap, sekian dulu cerita tentang guna-guna. Buat sobat tetap yang punya pengalaman tentang guna-guna, boleh dong komen. Ya, supaya nanti kita bisa ungkap lagi, kupas lagi lebih dalam tentang guna-guna. Untuk season berikutnya kita akan mengupas tentang Banaspati. Buat sobat tetap yang penasaran dengan Banaspati, tungguin video kita berikutnya. Buat yang lagi sakit, semoga diangkat penyakitnya dan diberi kesehatan. Buat yang lagi enjoy, makin enjoy aja. Dan yang lagi banyak rezeki, jangan lupa bagi-bagi dong ke kita. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bersama saya, Parman yang paling ganteng sekeluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam detak malam.